كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada pembahasan pembatal keislaman yang ke-7, yaitu as-sihru. Qala asy-syekh Abdul Ghafur Al-Lahji hafizahullah ta'ala, mas'alatun as-sihru thalatha. Sihir itu ada 3 macam. Ahaduhuma, yang seperti ini boleh antum baca ahaduha, boleh antum baca ahadiha. Jadi boleh 2 bacaan. Boleh antum baca afan. Kalau ini konteksnya 1 bacaan. As-sihru thalathatun ahaduha, bukan ahadiha, afan. Ini 1 bacaan. Ahaduha ruqa wa azaim. Ruqa jampi-jampi, azaim sejenis mantra, jimat, waqadun bukhul-bukhul. Yaf'aluha as-sahiru musta'inan bisyayatin, yang dilakukan oleh tukang sihir dengan bantuan syaitan. Itu jenis yang pertama. Sihir dengan perantara mantra atau bukhul, jimatnya, dilakukan oleh tukang sihir dengan perantara bantuan syaitan. Saniha, dan yang kedua, adwiyatun, adwiyah, obat-obatan, wa aqaqir tu'athiru fi badanil mashur, obat-obatan atau minyak-minyakan atau sejenis dari bahan-bahan tumbuhan dan yang semisalnya, yang bisa mempengaruhi badan orang yang kena sihir. Ya, kadang minyak, kadang ramuan-ramuan. Namun punya pengaruh pada badan orang yang disihir. Bisa mempengaruhinya, berdampak maksudnya. Wa aqlihi wa badanihi, di akal dan di badannya. Wala yusta'anu bihi bisyayatin, dan tidak menggunakan bantuan syaitan. Salisuha, dan yang ketiga, khida', tipuan, wa takhilat, dan hayalan-hayalan, hipnotis, bahasanya takhilat itu penghipnotisan, khida', la haqiqata laha, yang tidak ada hakikatnya. Yaf'aluha as-sahir yasrifu biha al-absar amma yaf'aluhu li khiffati yadayhi, dilakukan oleh tukang sihir untuk memalingkan pandangan dari apa yang telah dia lakukan, li khiffati yadiha atau li khiffati yadihi, dikarenakan ketangkasan tangannya tadi, cepat tangannya. Jadi ada 3 kesimpulannya. Yang pertama menggunakan syaitan, yang kedua menggunakan obat-obatan, minyak-minyakan atau ramuan-ramuan, yang ketiga menggunakan trik. Di sini Syekh Abdul Ghafur hafizahullah ta'ala menyebutkan 3 jenis ini digolongkan sihir. Wallahu alam. Demikian juga yang dikatakan oleh para ulama, mereka menyebutkan ini bagian dari sihir. Namun banyak dari mereka para ulama mengatakan yang namanya sihir adalah istikhdamus syayatin, menggunakan syaitan, meminta bantuan syaitan. Adapun dengan adwiyah wa aqaqir wa duhun, ramuan-ramuan atau ada minyak khusus, ada trik-trik khusus yang bisa dipelajari dengan ketangkasan, itu mereka katakan tidak digolongkan sihir.
Namun mereka mengatakan ini digolongkan sebagai bentuk penipuan, al-kadzib, kedustaan. Kalau yang contoh asli menggunakan sihir seperti santet atau yang semisalnya. Adapun yang menggunakan ramuan-ramuan dan yang semisalnya, ini terkadang dilakukan oleh sebagian para pesulap juga, ada yang seperti itu dengan bahan-bahan kimia atau yang semisalnya, sehingga mengesankan besi tersebut bisa patah, padahal memungkinkan besi tersebut sudah direndam dengan cairan-cairan tertentu sehingga ketika dipukulkan bisa patah, atau dengan kecepatan tangan dan yang semisalnya. Misalkan contoh dulu dicontohkan, ada teman, jadi kita diajak ngobrol, dia bilang ini ngobrol di dalam kamar karena dia mantan pesulap. Dulu pas masih nyantri ada santri mantan pesulap. Dia bilang panjang lebar dia ngobrol. Ini dia bilang, saya bisa tempelkan di sini, kemudian adanya di sini. Waktu dia ngomong seperti itu, ya, ini saya bisa tempelkan di sini, nanti adanya di sini. Sebenarnya udah dia taruh, tapi karena kita perhatian sama mulutnya dia, lihat ya, perhatikan, sebenarnya udah nggak ada lagi. Perhatikan, lihat, dia gini-gini. Itu di pelajaran mau mulai di kamar sudah diulangi lagi di depan ustadz. Malam pelajaran nahwu waktu itu sampai ustadz yang longok. Karena kepandaian, kecepatan tangannya, dia cepat sekali. Pernah dia bilang lagi main di lapangan, pas ditaruhkan batu yang di sini tuh jatuh. Pas dilihat, batunya nggak ada. Sampai penonton itu ada yang lempar pakai sendal. Seperti itu. Nah, itu trik kecepatan tangan. Kalau yang seperti itu tidak dikatakan sihir, ya. Yang namanya sihir adalah menggunakan syayatin. Demikian yang disebutkan oleh jumhur ulama. Intinya ittafaqu, para ulama sepakat, sihir yang menggunakan syaitan hukumnya haram dan kekufuran. Mas'alatun ajma'al ulama ala tahrimis sihri wa annahu kabiratun min kabairidz dzunub. Para ulama sepakat akan haramnya sihir. Itu digolongkan sebagai dosa besar. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian as-sab'al mubiqat. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa itu sab'al mubiqat? Qala asyirku billah. Yang pertama syirik kepada Allah. Was-sihru, yang kedua sihir. Yang ketiga wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang dibenarkan. Cara yang dibenarkan, cara yang dibolehkan syariat. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ada 4. Yang pertama, an-nafsul muslimah, jiwa seorang muslim. Yang kedua, al-kafir az-zimmi. Yang ketiga, al-kafir al-mu'ahad. Yang keempat, al-kafir al-musta'man. Kemudian wa aklur riba, wa aklu malil yatim, wa tawalli yaumaz zahfi. Makan riba, makan harta anak yatim, berpaling kabur dari medan tempur, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita yang baik-baik mukminah yang lalai dari perbuatan keji dituduh sebagai pezina. Hadis muttafaqun alaih. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi, amalus sihri haramun wa huwa minal kabairi bil ijma'. Perbuatan sihir hukumnya haram dan digolongkan sebagai al-kabair, digolongkan sebagai dosa besar bil ijma' dengan kesepakatan para ulama. Jelas? Dia digolongkan dosa besar dengan kesepakatan para ulama. Mas'alatun ikhtalafu fi kufri man amila bihi.
Namun para ulama berselisih tentang kekufuran orang yang melakukan sihir tadi. Apakah dia kufur? Fal jumhur ala kufrihi. Kata jumhur kufur. Wastadallu biqaulihi ta'ala. Mereka jumhur mengatakan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, sebenarnya kalau antum tatabbu ikhtilaf mereka ini, ikhtilaf wallahu alam ya, sebatas yang ana tahu, yang ana dapatkan dari daras-daras dengan masyayikh. Ikhtilaf yang ada itu adalah ikhtilaf lafzi, bukan ikhtilaf ma'nawi. Kenapa? Mereka para ulama atau sebagian para ulama, seingat ana Imam Syafi'i, yang merinci apakah tukang sihir itu kafir, dirinci jadi dua. Yang istikhdamus syayatin kufrun, yang tidak menggunakan syayatin kalau dengan aqaqir wal adwiyah dan yang semisalnya, ini tidak dinyatakan kufur. Intinya ada ittifaq di situ. Ittifaq apa? Kalau bistikhdami syayatin kufur. Sehingga mereka mengatakan kesimpulannya sihir ada dua. Ada bistikhdamu syayatin, ada yang tidak bistikhdami syayatin. Yang tidak bistikhdam syayatin seperti dengan adwiyah, ad-dahan, wal aqaqir dan yang semisalnya. Dengan ramuan-ramuan atau segala macam. Ya. Jenis yang kedua ini tadi, jumhur pun mengatakan ini bukan sihir sebenarnya. Tidak dikatakan sihir. Sebagian para ulama, seingat ana, nanti dicek lagi, seingat ana Imam Syafi'i mengatakan ini sihir. Tapi sebagian para ulama dia mengatakan bukan sihir itu. Ini namanya khida', penipuan, ya, kadzib, kedustaan. Sehingga Imam Syafi'i berkaitan dengan istikhdam syayatin, beliau juga berpendapat tukang sihir yang menggunakan syaitan kafir. Seperti itu. Sebagaimana pendapat jumhur. Sehingga kata mereka, ikhtilaf yang ada di sini ikhtilaf lafzi. Ikhtilaf yang lafzi. Demikian yang kami dapatkan di durus-durus dengan masyayikh ketika di Yaman. Jelas wadih ya? Seperti itu. Jadi sebenarnya ada ittifaq di kalangan para ulama bahwasanya kalau sihir tersebut menggunakan syaitan maka kufrun, kekufuran. Jelas? Seperti itu. Wastadallu biqaulillahi ta'ala. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru. Pada ayat ini ada beberapa keterangan yang menyebutkan kufurnya sihir. Kufurnya sihir. Yang pertama pada ayat wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akan tetapi syaitanlah kufur, syaitan telah mengajarkan sihir. Satu, menunjukkan sihir kekufuran. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akan tetapi syaitanlah yang kufur karena mereka mengajarkan sihir. Satu, ini menunjukkan kufurnya sihir. Yang kedua, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Malaikat tersebut keduanya yaitu Harut wa Marut mengatakan inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Kami adalah ujian yang Allah turunkan kepada umat manusia, fala takfur, janganlah kalian kufur. Kedua malaikat tersebut mengajarkan sihir kepada umat manusia. Namun malaikat tersebut mengatakan fala takfur, jangan kalian kufur. Wadih, jelas? Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Mereka mempelajari dari kedua malaikat tersebut sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Namun mereka tidak bisa memudaratkan orang tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sihir
yadur, ya, wala yanfa. Sihir tersebut memudaratkan dan tidak bermanfaat. Ini juga alasan dikatakan sihir itu kekufuran. Kenapa? Karena kekufuran itu adalah sesuatu yang memudaratkan. Difahami? Yadurruhum, memudaratkan. Sihir memudaratkan. Kemudian alasan yang berikutnya, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Juga sungguh mereka telah tahu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka telah menjual, ya, hal tersebut sehingga mereka ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tidak punya bagian nanti di akhirat. Seperti itu. Walabi sama syarau bihi anfusahum. Seburuk-buruk apa yang mereka jual, ya, dengannya diri mereka sendiri. Lau kanu ya'lamun. Fa'ala hadha yakunu man ta'allama sihra wa sahira bihi fa innahu qad atanaqidan min nawaqidil islam wa kafara ba'da islamihi. Maka atas dasar ini orang yang mempelajari sihir dan melakukannya, lihat di sini, man ta'allama sihra wa sahira bihi, mempelajari sihir dan mengamalkannya, maka sungguh dia telah mengerjakan salah satu pembatal atau mendatangi pembatal dari pembatal keislaman dan kufur setelah dia berislam. Jelas? Wadih, jelas ya. Halil hukmu bil kufri yashmal as-salasa al-anwa' al-mutaqaddimah. Apakah hukum terhadap kekufuran tersebut mencakup 3 jenis yang telah lalu? Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghufur. Difahami? Fihi khilaf, kata beliau, waraji anna sihra alladhi yakfur bihi sahibuhu wal awwal. Fihi khilaf, yang roji bahwasanya sihir yang seseorang itu dikatakan kufur adalah sihir yang pertama. Yang mana? Di annahu yasta'inu bisyayatin, sihir yang menggunakan syaitan. Wa hum la yati'unahu wa la yu'inun illa idza kafara billahi biqaulin aw fi'lin. Yang namanya syayatin tidak akan mentaati tukang sihir dan tidak akan membantu tukang sihir tersebut, melainkan tatkala tukang sihir tersebut kufur kepada Allah baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Qala ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya dulu ada sekelompok orang dari kalangan manusia berlindung, meminta perlindungan kepada sekelompok jin, sehingga jin tersebut menambah takut umat manusia tersebut, atau tindakan umat manusia tersebut membuat jin semakin menjadi-jadi. Walih. Ini ayat disebutkan dalam tafsir. Dulu di kalangan ahlul jahiliyah, mereka kalau lewat di suatu lembah, ya, tempat-tempat yang mungkin angker, mereka selalu mengatakan, ketika mereka singgah, mereka mengatakan, a'udzu bisayyidi hadzal wadi. Aku berlindung kepada penghuni lembah ini tadi. Lalu turunlah ayat ini tadi. Bahwasanya dulu ada sekelompok orang dari kalangan manusia suka meminta perlindungan kepada jin. Lalu tindakan mereka minta perlindungan kepada jin tersebut bisa membuat jin tersebut semakin menjadi-jadi, atau bisa membuat mereka semakin berdosa. Kemudian an-naqidus tsamin, pembatal yang ke-8. Qala Syekh rahimahullah as-tsamin mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Pembatal yang ke-8, mudhaharatul musyrikin, memenangkan kaum musyrikin dan membantu mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Mudhaharah, menampakkan, memenangkan kaum musyrikin dan membantu mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Barang siapa yang berloyal kepada mereka, kepada kaum musyrikin, kepada orang-orang kufar, minkum, dari kalangan kalian, yaitu dari kalangan kaum mukminin, fa innahu minhum, maka dia digolongkan sebagai
golongan orang-orang kufar. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim, kaum yang kafirin. Menunjukkan tindakan tersebut digolongkan sebagai kezaliman dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum. Memenangkan kaum musyrikin dan membantu kemenangan mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Ini ayat Al-Maidah ayat 51. Masih ingat? Al-Maidah ayat 51? Ya. Apa yang antum kenal ketika ada Al-Maidah 51? Tahtama? Apa yang antum ketahui? Tragedi terkait dengan Al-Maidah ayat 51 ini. Ada apa di Indonesia? Khalifatul Rijal. 212. 212 ya. Ya. Qala an-nazim hafizahullah taala, "Thaminuha i'anatul limusyrikin bin nasri wat ta'yid sahih fatruk." Ya. Yang kedelapan, thaminuha i'anatun limusyrikin, membantu kaum musyrik, bin nasr dengan menolongnya, wat ta'yid dengan mensupport, menguatkan dia, sahih fatruk. Apa arti sahih? Sahih di sini apa namanya bahasanya? Tarhim, ya. Artinya sahibi, ya. Sahibi fatruk. Itu tarhim. Wahai saudaraku, fatruk, tinggalkanlah. Ya, sahih di situ tarhim. Seperti misalkan Abu Hurairah dipanggil ya Abahir, Aisyah dipanggil ya Aisyah. Nah, sahibi disebutkan di tarhimnya dengan lafaz sahih, ya, bukan sahib. Ya, kalau sahib tidak ditarhim itu namanya, ya. Tapi sahih fatruk, maknanya ya sahibi fatruk, wahai temanku, wahai saudaraku, wahai sahabatku, tinggalkanlah hal tersebut. Qauluhu i'anatun, a'ana sadiqahu fi syiddatihi. I'ana itu maksudnya membantu temannya ketika susah. Maknanya sa'adahu, as'afahu, aghathahu. Itu semakna. Ighatsah itu bantu orang ketika orang lagi butuh, namanya ighatsah. Is'af, makanya ada mobil sayyaratul is'af, apa namanya? Ambulan, ya. Sudah kondisi emergensi, darurat. Wa minhu qauluhu ta'ala wa a'anahu 'alaihi qaumun akharun. Ya. Membantunya qaumun akharun. Qauluhu bin nasri, nasara yansuru nasran wa nusratan ayyadahu wa a'anahu wa najidahu wa najadahu. Nasara yansuru yang menolong artinya. Qauluhu wa ta'yid ayyadahu a'anahu wa qawwahu wa nasarahu. Itu makna, semakna ya, menolong, membantu. Mas'alatun ajma'ul ulama ala tahrimi nusratil musyrikin wa i'anatihim wa ta'yidihim. Para ulama sepakat haramnya membela, membantu dan memenangkan kaum musyrikin. Wa annahu kufrun wa riddatun wa naqidun min nawaqidil Islam. Dalla ala dzalikal kitab wa sunnah. Bahwasannya tindakan tersebut, memenangkan, membantu, menolong kaum musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin, merupakan kekufuran, kemurtadan, pembatal dari pembatal keislaman, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasara awliya, ya. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah teman untuk sebagian yang lain, sebagian mereka adalah kekasih untuk sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, siapa yang berloyalitas dari kalangan kalian terhadap mereka, maka orang yang berloyalitas tadi digolongkan sebagai golongan mereka. Bedakan antara at-tawalli, ya, bedakan antara tawalli
dengan al-wala. Kadang seseorang berloyal tapi bukan karena agama, bukan karena ingin bela agamanya, tapi karena dunia. Ini belum tentu kufur. Tapi kalau tawalli, membela karena agamanya, memenangkan agamanya, ini kekufuran. Sebagian para ulama merinci, ya, al-wala wal bara terhadap orang-orang kufar itu ada dua macam. Ada al-walaya al-kubra, al-walaya as-sughra. Ada loyal yang besar, ada loyal yang kecil. Loyal yang besar, istilah lain tawalli, yaitu berloyal dikarenakan agama, berloyal dikarenakan cinta terhadap agamanya, atau ingin memenangkan agama orang-orang kufar. Ini kekufuran. Adapun kalau loyal kepada orang-orang kufar karena dunia, dia pengen cari dunianya saja, ya, dia pakai baju sinterklas peringatan Natal, dia bukan dikarenakan agama yang ada tadi, tapi karena ingin, ya, karena gaji, karena ingin dapat duit atau segala macam. Ini kabira min kabairiz dzunub, digolongkan dosa besar tapi tidak digolongkan sampai kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Wa qala ta'ala, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang munafikin, mereka mengatakan kepada teman-temannya dari kalangan orang-orang musyrikin. Lihat, kaum munafikin ngomong kepada kaum musyrikin. Digolongkan di sini munafik adalah temannya musyrikun. Kata Allah Azza wa Jalla, yaquluna li ikhwanihim. Kaum munafikin ngomong ke saudara mereka. Siapa? Kaum musyrikin. Siapa saudara mereka? Alladzina kafaru min ahlil kitab, yaitu orang-orang kufur dari kalangan ahlul kitab. Apa kata mereka? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir dari kota Madinah, kami akan keluar bersama kalian. Kami ikut juga. Wala nuti'u fikum ahadan abadan. Ya. Kami tidak akan mentaati seorang pun untuk mengalahkan kalian. Wa in qutiltum lanansuranna ma'akum. Lanansurannakum. Kalau seandainya kalian diperangi, ya kami akan ikut berperang. Kata Allah Azza wa Jalla, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ini loyalitasnya kaum munafikin kepada orang-orang ahlul kitab. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar. Rasul mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, ayyu oral iman awthaq?" Wahai Abu Dzar, apa ikatan keimanan yang paling kuat? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Abu Dzar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, apa kata Rasul? Al-muwalatu fillah wal bughdu fillah. Loyalitas karena Allah dan benci karena Allah. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ini riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Wa inda Ahmad bimithlihi anil Barra ibn Azib wa sahahu Al-Albani fi Sahih Targhib. Qala Ibnu Hazm rahimahullah wa sahha anna qaulallahi ta'ala. Ibnu Hazm mengatakan telah sahih bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Apa kata Ibnu Hazm? Innama huwa ala zahirihi. Dibawa kepada pengertian zahirnya saja. Apa zahirnya? Bi annahu kafirun min jumlatil kuffari faqat. Dia digolongkan kafir sebagai pasukan orang-orang kufar. Wa hadza haqqun la yakhtalifu fihi ithnani minal muslimin. Ini adalah hak benar, tidak ada perbedaan dua orang pun dari kalangan kaum muslimin dalam hal ini tadi. Wa qala Syekh Abdullah ibnu Abdul Latif ibnu Abdurrahman ibnu Hasan Al-Syekh. Abdullah bin Abdul Latif bin Abdurrahman ibnu Hasan ibnu Muhammad bin Abdul Wahab. Itu silsilah sanadnya, ya. Rahimahullah wa rahmatul wasi'ah. Kata Syekh Abdullah bin Abdul Latif, ya, bin Abdurrahman ibnu Hasan, beliau mengatakan wat tawalli kufrun yukhriju minal millah. Tawalli tadi bahasa apa? Tawalli, ya. Tawalli itu kufur, mengeluarkan dari agama. Wahuwa kadzab anhum. Tawalli itu mirip seperti pembelaan terhadap orang-orang kafir. Wa i'anatuhum, ya, bil mal wal badan wal ra'i, dan membantu mereka dengan harta, dengan badan dan dengan pemikiran. Tawalli tadi bela orang-orang kufar, tapi yang dibela apa? Agamanya. Wa qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, wa qad ajma'a ulama'il Islam ala anna man
zaharul kuffara 'alal muslimin wa sa'adahum 'alaihim bi ayyi naw'in minal musa'adah fa huwa kafirun mithluhum. Kata Ibnu Baz, para ulama sepakat ala anna man zaharul kuffar, siapa yang melakukan mudhahara al-kufar, membela orang-orang kufar, memenangkan orang-orang kufar, 'alal muslimin, terhadap kaum muslimin, wa sa'adahum 'alaihim, dan membantu orang-orang kufar tersebut untuk mengalahkan kaum muslimin, bi ayyi naw'in minal musa'adah, dengan jenis apapun yang dilakukan oleh dia, fahuwa kafirun mithluhum, maka orang tersebut dinyatakan kafir sama seperti mereka. Ya. Kita lanjut yang ke-9, besok sisa 1, yang ke-10 insyaallah hatam besok. Sehingga kalau ini sudah hatam, ya kawan, kita kembali ke kitabnya Syekh Abdurrahman Al-Adani dan digabung dengan Fadlul Islam Syekh Utsman As-Salimi pekan berikutnya, ya. Satu lagi, An-Naqidul Ashir, pembatal yang ke-10, yang ke-9, An-Naqidul Tsamin, pembatal yang samin pula. An-Naqidut Tasi', pembatal yang ke-9, At-Tasi'. At-Tasi' yang ke-9. Yang ngantuk-ngantuk ini gimana ini? Ngantuk itu sebabnya kurang tidur. Ya benar? Kurang tidur. Malam tidurnya siang, waktu tidur siang itu manfaat sekali. Jadi kalau bisa tidur siang itu ba'da zuhur. Ya, tidur istirahat antum 30 menit. Jangan lama-lama. Cukup 30 menit, 40 menit bangun. Ya. Jadi kalau antum belajar itu tadi harus bisa mengatur. Ada waktu tidur, tidak masalah, harus ada waktu tidur. Istirahat 30 menit sebelum waktu zuhur, 30 menit sebelum waktu sholat. Kalau bisa antum sudah ada di masjid, ya, sudah persiapan, sudah duduk, antum baca Al-Quran. Ketika antum ini harus dilatih seperti itu. Demikian durusnya. Ya, kita dulu kayak gitu. Jadi sebelum waktu sholat itu sudah ada di masjid meroja Al-Quran. Karena durus padat banyak pelajaran. Ya, kadang tidak sempat untuk baca Al-Quran kecuali di waktu-waktu sholat. Kata Syekh Abdul Aziz As-Sadahan dalam kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi, ada di maktabah itu, antum lihat terkait dengan adab talibul ilmi dengan waktu, ya, dengan waktu, dan juga adab talibul ilmi fil masjid. Aktivitas antum di masjid, bagaimana adab talibul ilmi? Nah, di antaranya tadi memanfaatkan waktu menjelang sholat atau bainal adzan wal iqamah. Apalagi kita ini dipanjangkan, ya, bainal adzan wal iqamah 30 menit kalau untuk baca Al-Quran, meroja Al-Quran. Kata Syekh Abdul Aziz As-Sadahan, kalau 15 menit itu dimanfaatkan untuk baca Al-Quran seperempat juz saja, seperempat juz bainal adzan wal iqamah, 2 lembar setengah, ya. Sehingga kapan datangnya? Sebelum adzan itu antum sudah ada di masjid, sudah adzan, sholat sunnah. Setelah sholat sunnah antum baca Al-Quran, dapat 2 lembar setengah. Kemudian ketemu lagi sholat berikutnya, dapat 2 lembar setengah. Sholat berikutnya dapat 2 lembar setengah. Sehingga kalau sholatnya 5 waktu, antum sudah dapat 1 juz lebih. Dalam sebulan antum bisa hatam. Itu namanya terus antum langsung berkelanjutan setiap hari. Itu kedisiplinan muwadzabah, ya, continue, disiplin waktu. Nah, seorang talibul ilmi harus bisa mengatur waktu seperti itu. Antum bagi waktunya antum. Ada waktu belajar, ada waktu murojaah, ada waktu mudzakarah, ya. Jadi waktu itu tergantung antum sendiri yang mengaturnya tadi. Ya. Kapan waktunya murojaah? Antum bagi waktu. Waktu ada qiraatul Quran, ada waktu untuk membaca mutalaah, ada waktu juga untuk menghafal, ada waktu untuk dars. An-Naqidut Tasi', pembatal yang ke-9. Qala Syekh At-Tasi', Syekh mengatakan At-Tasi' yang ke-9. Man i'taqada anna ba'dhan nas yas'al khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadiru al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafirun. Barang siapa yang meyakini bahwasannya ada sebagian umat manusia yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana boleh keluarnya Khadir dari syariat Musa alaihissalam, fahuwa kafir, maka dia dinyatakan kafir. Siapa
yang meyakini ada orang-orang tertentu yang boleh keluar dari ajaran Nabi Muhammad sebagaimana Khadir keluar dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ini syubhat. Mereka mengatakan orang kalau sudah sampai tingkatan wali boleh saja untuk tidak ikut syariat Nabi kita Muhammad SAW. Boleh ikut ajaran mereka sendiri, lepas dalam ajaran syariat. Kata mereka sudah sampai tingkatan apa? Tingkatan ma'rifat. Kalau antum dakwah di tempat umum, pengajian, ada yang tanya, Ustaz, ini pelajaran kita ini pelajaran ma'rifat apa? Antum jawabnya gimana nih kira-kira? Jawaban yang antum di tempat umum, kajian umum, banyak orang-orang awam, ikhwan-ikhwan mungkin belum kenal manhaj salaf yang bagus, tiba-tiba antum ditanya kayak gitu. Apalah jawaban antum, Khalif? Kalau ada antum ketemu orang, Pak, Bapak ikut pengajian ma'rifat ya? Yang tanya ini orang awam. Gimana jawabnya antum? Bingung kali antum jawabnya. Lama mikir. Gimana jawabnya? Hah? Walau alam Pak. Rizki. Gimana jawabnya? Kalau antum di mobil ditanya orang, hah? Enggak. Jawaban yang tepat, karena kasih tahu cara jawabnya. Antum jawab gini, Pak, saya baru belajar tingkatan syariat. Bapak ikut dulu pengajian kami. Nanti kalau Bapak udah selesai syariat, nanti Bapak akan tahu tentang hakikat dan ma'rifat. Itu jawaban yang tepat. Ya enggak? Antum enggak berbantahan, enggak panjang lebar. Ya enggak? Antum ini diciptakan untuk bantah-bantahan apa diciptakan untuk mengajak dakwah? Ngajak dakwah. Nanti ini akan antum orang nih baru ketemu antum, orang awam. Ajak dulu. Ya, ana pernah ditanya di kajian. Pak Ustaz, ini kajian kita ini kajian ma'rifat apa Ustaz? Belum. Oh, iya. Kita masih tingkatan syariat. Belajar syariat dulu, kaji setelah kita syariat ini, kaji naik baru. Sekarang masih syariat dulu. Oh. Ah, dia. Kalian tuh aja dulu kajian. Dan enggak bohong jawaban tadi, bener. Antum kalau belajar syariat, antum akan tahu tentang hakikat dan ma'rifat. Faham? Setelah belajar, oh iya ternyata hakikat dan ma'rifat itu sesat gitu kan. Itu maksudnya. Antum belajar syariat dulu. Setelah antum belajar syariat, nanti antum akan tahu tentang pemahaman hakikat dan ma'rifat adalah pemikiran yang menyimpang dan sesat, menyesatkan. Tapi kalau antum jawabnya, oh bukan Pak, itu sesat. Itu pemahaman sesat, sufiyah itu, nggak boleh. Benar nggak jawaban antum? Sebenarnya benar, nggak salah. Itu jawaban namanya kulil haqqo walau kana murran, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Itu jawaban yang benar, nggak salah. Namun tidak setiap lawan audiensnya antum ini tadi orang yang bisa nerima diomongin sesat, ya enggak? Karena kan dia nggak tahu ilmunya. Kemudian gimana? Antum ya harus ajak mereka dulu, ya. Disebutkan di salah satu ceramah Ustadz Dzulqarnain Sunusi, beliau menceritakan dulu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi' rahimahullah pernah muhadarah dakwah di tempat umum, tiba-tiba ada pertanyaan tentang hukum kunut subuh. Syekh Muqbil bilang, siapa yang tanya? Tidak ada yang jawab, tidak dijawab sama Syekh Muqbil. Karena siapa tahu yang tanya ini bukan orang awam. Yang tanya thalabul ilm, bikin ricu dia. Ya enggak? Kalau orang awam berarti misalkan tunjuk tangan.
Ana ya syekh. Dilihat orang awam, orang kampung, berarti dia ingin dapat ilmu, dijawab. Kalau antum santri ngapain jawab tanya? Antum bikin gaduh di sini. Seperti itu, karena ada tempat, ada kondisi dan waktu untuk menyampaikan ilmu tersebut. Qala an-nazim, berkata an-nazim, wat-tasi', yang ke-9, al-baghi. Al-baghi bisa antum artikan orang yang zalim, orang yang melampaui batas. Idza huwa taqad, yaitu tatkala dia meyakini khurujahu an syar'ina lahu asadun, ya, bahwasannya keluarnya dia dari syariat kita ini lahu asad, memiliki kebenaran, ya. Difahami? Jadi kata Syekh Shalih Utsaimin, pembatal yang ke-9 al-baghi. Lihat bahasanya al-baghi, orang yang melampaui batas. Ngeri kali kalau lah baghi itu melampaui, nyemplung, loncat. Apa bentuk melampaui batasnya? Tatkala dia meyakini bolehnya dia keluar dari syariat Islam, dianggap oleh dia lahu asad. Maksudnya apa? Itu kebenaran. Jelas? Qauluhu al-baghi yuqal bagha asy-syakhsu. Al-baghi yuqal bagha asy-syakhsu, maknanya tajawaza al-hadda wa'tada wa tasallata wa zalama. Makna baghi itu bagha ya bagi melampaui batasan, wa'tada ya tidak melampaui, tasallata wa zalama dan kezaliman. Qauluhu asad ay sawwabal qaul awil fi'l, membenarkan ucapan dan tindakan tersebut. Asaba fi qaulihi as-sadad, orang yang benar ucapannya itu disebutkan sebagai makna semakna dengan makna as-sadad, benar, tepat gitu loh. Mas'alatun ajmal ulama anna man i'taqada annahu yas'ul khuruj an syari'ati ana. Ajmal ulama anna man i'taqada annahu yas'ul khuruj an syari'atina fahuwa kafirun murtaddun an dinil Islam. Para ulama sepakat bahwasannya siapa yang meyakini bolehnya keluar dari syariat kita, maka digolongkan kafir, murtad dari agama Islam. Itu para ulama sepakat, ya. Siapa yang meyakini bolehnya keluar dari agama Islam, maka dia dikatakan murtad. Qala ta'ala, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah nampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, yaitu selain jalannya para sahabat, maka kami biarkan dia berpaling kepada apa yang ingin dia berpaling dengannya. Nanti dia akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa may yushaqiq, itu dijazm sebenarnya, ya, sukun. Tapi sukun ketemu sukun, ya, sehingga dikasrohlah qafnya. Sebenarnya orang kalau baca Al-Quran tidak dengan tajwid. Ilmu tajwid itu ada dua macam. Ada ilmu tajwid yang berkaitan dengan sah atau tidaknya bacaan Al-Quran. Ada ilmu tajwid yang berkaitan dengan tidak berkaitan dengan sah dan tidaknya bacaan Al-Quran. Kalau seandainya orang baca Al-Quran, wa may yushaqiqa ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, benar nggak bacaannya? Dosa nggak dia? Nggak dosa. Dia baca sesuai dengan qaidah al-arabiyah. Kalau dia baca, misalkan dia orang baca, tapi ya itu bacaan dia nggak afdol, nggak sunnah. Kalau seandainya dia baca wa man yushaq, dia nggak diidghamkan, nun sukun ketemu ya, idghamkan, bacanya wa may yushaqiq, ya enggak? Dia baca wa man yushaqiq
ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Berubah artinya? Ustaz Abdurrahman Sirait, berubah enggak? Tak berubah artinya. Benar, dia menjazm. Waman. Benar, yushaqiqa. Benar, enggak masalah. Enggak ada perubahan makna di situ. Namun tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, sehingga bacaannya benar tapi tidak afdol bagi dia. Seperti itu difahami. Tapi kalau berubah misalkan shin berubah menjadi sin atau berubah menjadi sod yang semisalnya, nah di sini yang tidak boleh. Namun bukan berarti di sini antum harus menyepelekan pelajaran tajwid. Pelajaran tajwid itu penting untuk membaca Al-Quran. Namun ada tanbih ikhwan, ya. Sebagian ikhwan kita salafiyin terlalu berlebihan dalam bab ingin memperbagusi bacaan Al-Quran. Tidak masalah, ya. Bagusi bacaan Al-Quran itu penting, belajar tajwid itu penting. Namun terkadang mereka lalai dari mengkaji, membaca makna dari ayat yang dibaca tersebut. Ini poin yang sangat penting, bahkan lebih penting dari pelajaran tajwid. Kadang sebagian orang fokus dengan belajar ilmu maqamat. Tidak masalah untuk belajar ilmu maqamat seperti itu tadi, tidak masalah, boleh. Atau ilmu-ilmu yang lain yang tujuannya untuk tahsinis saut, memperbagus suara, memperbagus bacaan selagi tidak keluar dari kaidah-kaidah ilmu tajwid. Namun jangan melupakan untuk mempelajari tafsir Al-Quranul Karim. Karena tujuan terpenting dari diturunkannya Al-Quran ada 3. At-ta'abbud bitilawatihi, berarti antum butuh belajar tajwid supaya nyaman ta'abbudnya antum. Yang kedua, at-tadabbur li ma'anihi, mentadabburi maknanya. Yang ketiga apa? Al-amalu bihi. Ini yang disebutkan oleh para ulama tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim. Sehingga kalau seseorang cuma fokus di pelajaran tajwid, tahsin, sudah seakan-akan kebutuhan harian utama dia, tapi dia tidak membaca tafsir, tidak mentelaah tafsir tersebut sedikit demi sedikit, maka ini orang berarti belum mempelajari tujuan diturunkannya Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quranul Karim? Tujuan diturunkan Al-Quran untuk ditadabburi. Setelah ditadabburi muncul al-amal bil Quran, pengamalan terhadap Al-Quranul Karim. Betapa banyak di zaman sekarang orang-orang yang lahu ihtimamun kabir fi tahsinis saut wa tilawatil Quran, walakin la yatadabbaruna al-Quran haqqa tadabburihi fayaqa'u fi syirkil akbar wa huwa la yash'ur. Ya. Banyak orang di zaman sekarang dia belajar tajwid tapi tidak mentadabburi Al-Quran, tidak memahami Al-Quran tersebut, sehingga dia terjatuh fi syirkil akbar, jatuh pada syirik besar. Dia nggak tahu. Sebagian orang itu bacaan Al-Qurannya luar biasa, mantep, top markotop istilah awam, tapi dia tidak paham tindakan dia tersebut sama dengan tindakan kaum musyrikin, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tindakan dia sama dengan tindakan kaum musyrikin, haula'i syufa'una indallah. Kadang tindakan dia sama dengan tindakan kaum munafikin yang mengatakan alladzina nafaqu yaqulun li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijutum lanakhrujanna ma'akum. Mirip. Sehingga mereka banyak dari kalangan qari'ul Quran, orang-orang yang pandai baca Al-Quran, namun mereka terjatuh seperti itu. Nah, ini juga nasihat untuk salafiyin ahlus sunnati wal jamaah. Mereka juga harus punya ihtimam dalam bab Al-Quran. Jangan cuma pinternya tadi bid'ah, syirik, ini, pas bab Al-Quran juga luar biasa parahnya. Sehingga tidak ekstrim sana, tidak ekstrim sini, tapi dia wasatun baina tarafain, pertengahan. Dia belajar tajwid, dia hafal Al-Quran, dia kaji Al-Quran tersebut, perbaiki bacaannya dan yang semisalnya,
sebagai wasilah untuk mempermudah mentadaburi Al-Quran, ya. Kemudian pada ayat wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kata para ulama, sabilil mu'minin ay sahabah, dia menentang Rasul dan mengikuti selain jalannya para sahabat. Wa qala ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul atau perintah Allah Azza wa Jalla, kalau nanti akan ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla fitnah atau ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk surga? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, kata Rasul, siapa yang mentaati aku maka dia akan masuk ke dalam surga, siapa yang memaksiati aku maka sungguh dia enggan masuk surga. Kata para ulama, orang yang mentaati Rasul maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang bermaksiat kepada Rasul maka dia enggan masuk ke dalam surga. Orang yang memaksiati Rasul, membangkang kepada Rasul ada dua macam. Yang pertama kafir. Yang pertama kafir. Kalau dia orang kafir maka dia tidak akan masuk ke dalam surga sama sekali. Ya, la yadkhulunal jannah abadan. Maka dia tidak akan masuk ke dalam surga sama sekali. Yang kedua, orang yang tidak masuk ke dalam surga tersebut adalah usatul muwahhidin. Maknanya dia muwahhid, dia mukmin tapi dia bermaksiat kepada Rasul. Namun pada dirinya ada keimanan. Maksud dari dia tidak akan masuk dalam surga ai la yadkhulunal jannah awwaliyan. Ya. Dia tidak masuk ke dalam surga. Mereka ini tadi la yadkhulunal jannah dukhulan awwaliyan. Mereka tidak masuk ke dalam surga pada kali yang pertama. Maknanya apa? Mereka transit dulu. Di mana? Di neraka. Sampai kapan? Wallahu alam. Kemudian yukhrajuna minan nar. Mereka dikeluarkan dari neraka. Dan ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasannya usatul muwahhidin, orang yang bermaksiat dari kalangan ahlu tauhid, maka dia tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Dia akan dikeluarkan dari neraka. Dan itu adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasannya usatul muwahhidin la yadkhulunan nar dukhulan abadiyan. Para pelaku maksiat dari kalangan ahlu tauhid, mereka tidak akan masuk ke dalam neraka dengan kekal. Wadih? Jelas sampai di sini. Sebagian orang memahami hadis yang seperti ini, mereka fahami bahwasannya orang yang bermaksiat menentang Rasul, bermaksiat kepada Rasul, maka dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Fal jawab, maka jawabannya antafsil. Ya, dari rincian yang kita sebutkan tadi. Kalau pembangkangnya tadi adalah kafirin, maka dia masuk neraka kekal dan tidak akan masuk ke dalam surga sama sekali. Tapi kalau dia usatul muwahhidin, lambat laun dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Ini manhaj ahli sunnati wal jamaah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Faman ya'taqada anna lillahi rijalan khawasan la yahtajuna ila mutaba'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bal istaghnaw anhu kama istaghnal Khadir an Musa, fahuwa kafirun murtaddun 'anil Islam bittifaqi a'immatil Islam." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, barang siapa yang meyakini bahwasannya Allah memiliki orang-orang khusus, memiliki rijalan khawason, rijal khawas, orang-orang khusus. Orang khusus ini tidak butuh untuk mengikuti Rasul, bahkan sudah tidak perlu lagi, sudah tercukupkan dari mengikuti Rasul. Sebagaimana Khadir tidak butuh kepada Musa. Maka orang yang meyakini seperti ini kafirun, murtad anil Islam, keluar dari agama Islam dengan kesepakatan para ulama. Dan ini ada di zaman sekarang, khususnya di sebagian Sufiyah. Mereka meyakini wali-wali mereka, syekh-syekh tertentu, mereka yakini bolehnya keluar dari syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Mereka punya karomah yang sangat tinggi, sangat luar biasa, yang katanya mereka bisa memadamkan api neraka, yang bisa mengeluarkan rantai besi, rantai emas dari langit, yang katanya begini dan begini. Wallahu alam, itu semua dongengnya para khurafat Sufiyah fi Hadramaut.
wabil khasafit tarim. Nas'alullah ta'ala ayahdiyahum wa yakufa anna syarrahum. Ya. Ini bentar lagi bulan Rajab ini ya. Nah, Rajab. Ya. Ini bulan-bulan ziarah kubro yang ada di Tarim ya. Biasanya mereka di Hadramaut rombongan ziarah haul kubro. Kemana? Ke kuburan Nabi Hud. Ya. Di kuburan Nabi Hud tersebut di mana tempatnya? Yang di Hadramaut itu ya. Biasanya mereka rombongan ke sana. Ziarah kubro. Ya katanya tempat Tarim, baldatul auliya, kotanya para wali. Ya, seperti itu. Itu semua khurafat. Dan mereka meyakini bahwasannya kalau sudah sampaian tingkat wali itu sudah bisa keluar dari syariat Nabi kita Muhammad SAW. Pemahaman mereka ini sebenarnya dibangun pada prinsip maqamul wali fi barzakhin fuwaiqul nabi. Ya, kata mereka kedudukan wali itu di atas nabi. Ya, di atas nabi. Sehingga mereka mengatakan kalau nabi itu masih di bawah wali. Wali itu bisa langsung ketemu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah yang disebutkan dari Ahmad Ar-Ramli, dia ditanya tentang suatu permasalahan, sedang naik birol, dia nundukkan kepalanya, diangkatkan sama dia, toleh kanan, toleh kiri, ya. Kemudian barulah dijawab sama dia. Dia mengatakan, aku lihat ke arah timur, falam ajid al-jawab. Aku lihat ke arah barat, juga aku tidak mendapati jawaban. Tasaffahtu al-lawhal mahfud, falam ajid al-jawab. Aku bongkar buku-buku lahul mahfud, tidak aku dapati adanya jawaban ini tadi. Faida sa'ala qalbi rabbahu fa'ajab. Ya, ketika itu hatiku bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya seperti ini. Ini kisah yang makdzubah. Ya. Di salah satu muhadarah di kota Aden diceritakan oleh salah seorang masyayikh. Ana hadir. Ya, kisahnya ini haddatsana. Syekh tersebut menceritakan kejadian di Yaman. Pada acara maulid ya, ketika itu ada seorang pemuda syab ya, orang awam tapi dia cerdas. Ketika acara orang berdiri, "Leish taqumun?" katanya. Kenapa berdiri? Rasul datang, ikut aja dia berdiri. Sudah berdiri, biasa kan, selawatan berdiri. Selesai acara ya sholat. Ketika mau sholat, imamnya maju. Ketika imamnya mau maju, sama pemuda ini tadi ditarik. Tarik ke belakang, fasahabahu, tarik ke belakang. Terus kata orang-orang, kenapa ditarik? Kan ada Rasul tadi. Suruh aja Rasul yang imami. Kata mereka, khalas raweh Rasul. Raweh itu istilah amiyahnya orang Yaman. Khalas Rasul raweh. Rasul dah pergi kabur. Itu tadi sudah maju imam tadi. Faham? Seperti itu. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.